Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, dua orang apologet Kristen cerdas ini mengobok-obok logika penanya Muslim. Berikut cuplikan videonya. Saya coba mengesampingkan iman, mencoba menelaah penjelasan secara logika, tapi entah mungkin logika saya yang belum nyampe kali Bang ya. Gimana Bang? Ya. Ini Pak, kalau berbicara logika Pak, logikanya manusia ini terbatas. Ya. Karena manusia berdosa dan terbatas. Ya. Jadi manusia memikirkan Tuhan yang tak terbatas itu mustahil sekali Pak. Ya. Sampai sedetail mungkin, itu tidak mungkin. Ya. Makanya kita berusaha untuk memahami Tuhan. Manusia yang terbatas dan berdosa ini memahami Tuhan yang tak terbatas itu dengan Tritunggal. Ya. Cuma gini Bang, Silakan. Maksud saya gini, menurut saya masuk dulu logika baru bisa kita yakini gitu. Harusnya seperti itu. Tapi kalau semua diselesaikan dengan iman, kembalikan iman masing-masing, nggak akan ada perdebatan kan begitu. Gitu. Jadi gini, sejauh yang saya tahu dari ikut di komal-komal seperti ini, Yesus itu kan turun untuk menebus dosa manusia kan gitu. Ya. Nah saya tertarik dengan satu kata menebus gitu. Pertanyaan yang muncul, menebus ke siapa Bang? Ini pertanyaan Donditan Pak ya. Karena memang Donditan ini pertanyaannya seperti itu. Bukan saya nyontek. Jadi gini Pak, dia, tapi memang muncul dari pikiran saya gitu. Oke, gini Pak ya. Berbicara tentang menebus ya, tidak serta-merta konotasinya adalah menebus ke siapa. Iya. Tetapi di sini kita berbicara Allah yang maha adil dengan Allah yang maha kasih. Oke. Ya. Tuhan ya, ketika dia menciptakan manusia, dia sudah membuat sebuah aturan, Pak. Oke. Ya. Aturan itu tertuang di dalam Ulangan pasal 28 dalam Tauratnya Musa. Kamu taat, kamu diberkatin. Kamu tidak taat, kamu terkutuk. Karena manusia tidak taat, manusia dikatakan terkutuk. Menuhankan Muhammad. Ya iya, makanya aku akan membantah klaim ketuhananmu terhadap Yesus. Ketika Yesus Ketuhanan maksudnya gimana sih? Ini waktuku, betul. Iya, menuhankan dulu. Coba definisikan menuhankan. Oke, Edis tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian baru? Ya. Oke, jadi aku bisa katakan Edis mentuhankan perjanjian baru. Mentuhankan dalam pengertian di dalam perjanjian baru itu Yesus. Bukan, aku nggak berbicara tentang eksistensi atau sosok Yesus. Iya, perjanjian baru itu berbicara mengenai kepatuhan dan ketundukan kepada Yesus. Sabar dulu. Edis tunduk dan patuh terhadap perintah perjanjian baru? Ya. Edis mentuhankan perjanjian baru? Dalam pengertian perjanjian baru itu berbicara Yesus. Jangan kemana-mana. Aku gunain standar yang sama. Sekali lagi, Edis tunduk dan patuh terhadap perintah perjanjian baru? Perintah Yesus ya. Edis mentuhankan perjanjian baru? Yesus ya. Loh, Edis mentuhankan perjanjian baru. Ya, perjanjian baru itu kan berbicara tentang Yesus ya. Objeknya perjanjian baru. Ya, Yesus di situ ya. Oke, objeknya perjanjian baru bukan Yesus. Perjanjian baru di situ maksudnya kertas, buku. Perjanjian baru tulisan-tulisan. Apa perjanjian baru itu? Yang Edis taati. Iya, apa perjanjian baru itu? Perjanjian baru 27 kitab Edis. Buku. Iya. Iya, esensinya apa itu? Esensinya isi-isi daripada. Iya, apa? Tentang apa itu? Contoh tentang perintah kepada Allah, jangan membunuh, ajaran kasih. Iya. Edis taat perintah itu. Iya. Perjanjian baru. Edis mentuhankan perjanjian baru. Mentuhankan perintah-perintah atau firman Tuhan di dalamnya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Perjanjian baru di situ dalam perjanjian Edis baru. jawab, Buku. aku pakai standar yang sama. Edis mentuhankan perjanjian baru ketika dikatakan Edis taat perintah perjanjian baru. Oh iya. Baik, langsung saja kita melihat video lengkapnya. Namun sebelumnya mari kita dukung dua apologet Kristen ini dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Mari kita melihat videonya, simak sampai selesai. Selamat pagi, Kristen bukan Pak? Alhamdulillah saya Muslim Bang. Silakan buka kameranya Pak. Kang Das, Kang, Akang, silakan. Silakan buka kameranya Kang. Ya Bang. Oke. Ya, selamat pagi Pak. Sehat Pak ya? Guru Pak Sehat, atau alhamdulillah sehat ya. pegawai Pak? Pegawai atau guru Pak?
Enggak, saya pegawai Saya biasa. tahu. Pasti pegawai. Silakan Pak. Bang RK, beberapa kali saya tanya, tapi secara pribadi kok belum ada penjelasan yang saya rasa pas gitu ya. Ya, Anda tanya di mana Pak? Ya di beberapa room lain gitu. Tanya tentang apa Pak? Mungkin Tentang, Bapak yang tidak terima atau memang Bapak yang tidak mengerti? Ya karena Bapak sudah punya iman sendiri, ya Iya. kemungkinan cuma itu. Saya coba mengesampingkan iman, mencoba menelaah penjelasan secara logika, tapi entah mungkin logika saya yang belum nyampe kali Bang ya. Gimana Bang? Iya. Ini Pak, kalau siap. berbicara logika Pak, logikanya manusia ini terbatas. Ya. Karena manusia berdosa dan terbatas. Ya. Ya, jadi manusia memikirkan Tuhan yang tak terbatas itu mustahil sekali Pak. Ya. Sampai sedetail mungkin itu tidak mungkin. Ya. Makanya kita berusaha untuk memahami Tuhan, manusia yang terbatas dan berdosa ini memahami Tuhan yang tak terbatas itu dengan Tritunggal. Ya. Cuma gini Bang, izin silakan. maksud saya gini, menurut saya masuk dulu logika baru bisa kita yakini gitu. Harusnya seperti itu. Tapi kalau semua diselesaikan dengan iman, kembalikan iman masing-masing, nggak akan ada perdebatan kan begitu. Gitu. Jadi gini, sejauh yang saya tahu dari ikut di komal-komal seperti ini, Yesus itu kan turun untuk menebus dosa manusia kan gitu. Ya. Nah saya tertarik dengan satu kata menebus gitu. Pertanyaan yang muncul, menebus ke siapa Bang? Ini pertanyaan Donditan Pak ya. Karena memang Donditan ini pertanyaannya seperti itu. Bukan saya nyontek Jadi dari gini, Pak. pertanyaan dia, tapi memang muncul dari Ya. pikiran saya gitu. Oke, gini Pak ya. Berbicara tentang menebus ya, tidak serta-merta konotasinya adalah menebus ke siapa. Iya. Tetapi di sini kita berbicara Allah yang maha adil dengan Allah yang maha kasih. Oke. Ya. Tuhan ya, ketika dia menciptakan manusia, dia sudah membuat sebuah aturan, Pak. Oke. Ya. Aturan itu tertuang di dalam Ulangan pasal 28 dalam Tauratnya Musa. Kamu taat, kamu diberkatin. Kamu tidak taat, kamu terkutuk. Karena manusia tidak taat, manusia dikatakan terkutuk. Ya. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah, sebab upah dari dosa adalah maut. Siap. Oke. Karena manusia tidak taat akan aturan yang sudah Tuhan tetapkan, manusia dikatakan terkutuk, tidak bisa dikatakan diberkatin. Manusia yang terkutuk karena dosa-dosa yang dia diperbuatinya, dia tidak bisa menanggung kutuknya sendiri. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kutuknya sendiri. Karena manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Ya. Ingat, Allah itu maha kasih, Allah itu juga adil. Allah akan konsisten dengan ucapan dia bahwa manusia berdosa harus dihukum dan diadili. Karena terkutuk. Karena manusia berdosa mengalami kematian. Manusia tidak bisa menebus kematiannya sendiri atas dosa ulah yang dia perbuat. Atas kesalahan yang dia lakukan. Di hadapan Allah yang transenden, Allah yang tak terhampiri, Allah yang maha suci. Makanya dosa itu menyebabkan jurang kematian antara Allah yang suci dengan Allah yang dengan manusia yang berdosa. Maka dari itu Yesus Allah mengutus firman-Nya untuk menambahkan rupa manusia. Logosnya diutus oleh Sang Bapa yang transenden yang tak terhampiri itu. Karena manusia mencari Allah itu tidak bisa. Kalau manusia mencari Allah itu tidak mungkin. Sudah manusia berdosa, dia ingin mencari Allah yang tak terhampiri, cahaya yang tak terhampiri, tidak bisa. Akhirnya logosnya yang datang, logosnya Allah yang mencari manusia. Sehingga manusia bisa mengenal Allah itu seperti apa. Manusia tidak bisa mengalahkan kematian atas ulahnya sendiri. Maka dari itu manusia Yesus Kristus yang tidak berdosa, mengalahkan kematian lewat kebangkitannya. Izin Bang. Itu tujuannya. Ya, izin. Sebelum Yesus diturunkan ke dunia, apakah Tuhan sudah menurunkan aturan-aturan sebelumnya, Bang? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, Allah menciptakan manusia, ya, dua makhluk.
Ya. Satu ditempatkan di surga, satu ditempatkan di taman itu. Satu ditempatkan di tidak tahu lokasinya di mana, Firdaus atau di mana. Satunya ditempatkan di taman itu. Ya. Nah, manusia di taman itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya citra manusia yang begitu mulia di hadapan Allah. Ya. Oke. Tuhan memberikan satu aturan saja di taman itu. Tuhan bilang apa? Jika kau makan buah itu, janganlah kau makan buah itu, nanti kau mati. Yang dimaksud Adam ya. Oke, Adam. Oke, siap. Ya. Jika kau makan buah itu, kau mati. Tuhan bilang seperti itu. Tetapi iblis menghasut Adam dan Hawa dengan menyelipkan satu kata saja, Pak, di dalam Taurat. Jika kau makan buah itu, kau tidak akan mati. Dia hanya menyelipkan kata tidak, membuat manusia itu jadi... Bang RK izin ya. Saya ngerti, Pak. Saya ngerti arahnya. Iya, maksud saya gini, kalau terkait Adam, kita sama persepsinya lah gitu ya. Karena keterangannya juga sama persis seperti itu. Oke, it's okay. Saya ngerti, Pak. Saya ngerti. Iya. Aturan itu sejak kapan? Iya, artinya sebelum Yesus memang belum ada aturan baik buruk, Bang. Benar salah belum ada. Iya, saya ngerti, Pak. Makanya Bapak dengar dulu, Pak. Saya ngerti, ya ini sebuah dari Adam kepanjangan gitu loh, Bang, maksudnya. Ini sebuah latar belakang, Pak. Karena Alkitab itu bukan turun celana, turun ayat, Pak. Oke. Ya, Alkitab itu perlu ada latar belakangnya. Kita mau berbicara apapun, sebagai orang yang akademis, yang sekolah pasti bicara latar belakang. Ya. Jadi ketika Adam mengenal yang namanya dosa, ya, manusia itu tidak taat akan aturan yang Tuhan berikan di awal. Jadi aturan itu sudah ada di taman itu. Enggak, maksud saya gini, Bang, kan tingkat pengetahuan orang beda-beda gitu, Bang. Kalau untuk saya jangan dimulai dari situ gitu, Bang. Terlalu jauh banget gitu. Ya, gitu. Ya, kalau mau bicara aturan, Pak, itu aturan. Ya. Iya. Ya, kemudian kalau berbicara aturan selanjutnya, aturan itu mulai diperketat lagi, Pak. Lebih dipres. Ketika dipres itu ketika bangsa Israel turunnya Taurat. Turunnya Taurat itu betul-betul aturan lebih di-pressing lagi. Tetapi ketika aturan itu turun dan di-pressing, ya, manusia taat gak? Manusia tetap tidak taat. Bahkan manusia tidak percaya dengan janji-janji Allah. Bahkan manusia sudah dibawa ke tanah Kanaan saja, tanah perjanjian saja. Manusia tetap tidak percaya dengan aturan yang Tuhan berikan. Masih melanggar. Makanya bangsa yang tegar tengkuk. Iya. Makanya kamu taat dengan aturan itu, kamu diberkatin. Kamu tidak taat, kamu dikatakan terkutuk. Oke, situ, Bang. Stop di situ ya, Bang. Aturan itu kan berlaku umum ya. Konsekuensi dari mematuhi aturan adalah keberkahan, kan gitu. Maksudnya aturan itu umum seperti apa, Pak? Iya, maksudnya gini, konsekuensi ketika aturan diturunkan, bagi yang taat terhadap aturan itu, dia memperoleh berkah, kan gitu. Ulangan 28. Bagi yang melanggar, dia akan mendapat konsekuensi, sanksi lah begitu. Ada kan? konsekuensi. Iya kan begitu, apapun konsekuensinya kan begitu. Nah, sebelum Yesus kan aturan itu sudah ada. Bagi yang mengikuti aturan itu, ya kan, dia akan beroleh berkah. Yang melanggar, dia akan mendapat sanksi, kan begitu. Sebelum Yesus diturunkan, kan memang seperti itu aturan bakunya, kan gitu. Iya, artinya ya aturan itu berjalan saja sampai sekarang. Yang melanggar ya berdosa, yang mematuhi ya berpahala, mendapat berkah gitu. Tidak perlu ada ditebus-tebus gitu, Bang. Oke, itu yang Anda berpikiran salah karena Anda tidak pernah membaca Taurat, Pak. Ya. Ketika Yesus datang, dia bilang dia menggenapi segala hukum Taurat, dan Rasul Paulus mengatakan hukum Taurat itu dibatalkan. Artinya dia nggak membawa aturan baru, Bang, hanya melengkapi aturan yang Bukan sudah melengkapi, ada aturan pun yang harus dibatalkan. Oke, siap. Kenapa ada aturan dibatalkan? Di dalam hukum Yahudi ada 3 macam hukum, Pak. Ya, saya ambil salah satu contoh, namanya hukum seremonial. Ya, hukum seremonial itu dibatalkan. Atau hukum peradilan, contohnya hukum peradilan. Di dalam Taurat ketika orang berzina, Pak, melakukan zina, dia harus dihukum, Pak. Hukumannya itu adalah dirajam, Pak. Betul. Ya, tetapi hukum rajam sekarang di Indonesia atau di zaman saat itu sudah tidak berlaku. Bahkan ketika di zamannya Yesus Kristus, ya, ada perempuan yang ketahuan berzina, Tuhan menulis di tanah, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Siapakah di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Silakan menghukum dia, wanita ini. Perempuan itu tidak dirajam.
Nah, dengan sendirinya hukum Taurat dibatalkan. Satu hukum yang namanya hukum peradilan itu. Kemudian hukum seremonial di dalam Taurat, Pak. Hukum seremonial itu berbicara tentang apa, Pak? Berbicara tentang orang ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah menyuruh mereka melakukan seremonial. Seremonial apa yang mereka lakukan? Kurban dalam perjanjian lama. Ya. Orang yang percaya kepada Yesus dan ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus bilang apa? Tetelestai, sudah selesai. Hukum seremonial sudah dibatalkan. Dibatalkan nggak? Udah. Tidak perlu lagi menyembelih kurban orang Kristen. Karena sudah ada kurban yang sempurna. Karena Alkitab mencatat tidak selamanya darah lembu jantan itu menghapus dosa. Karena sudah ada kurban yang sempurna. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Yang sudah mencucurkan darah dan airnya. Itu seremonial. Makanya kekristenan tidak melakukan kurban domba begitu. Tidak. Tetapi kurban yang sempurna adalah Yesus Kristus sendiri. Seremonial yang dilakukan di dalam gereja saat ini adalah Ekaristi. Dia mengambil roti lalu dia bilang inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Mengambil cawan dia bilang inilah darahku yang dikurbankan bagimu. Itu hukum seremonial. Kurban tidak perlu lagi bawa kambing atau bawa ke gereja lalu bilang inilah anak domba Allah. Enggak lagi kayak gitu. Oke. Sampai di situ secara prinsip saya paham, Bang. Ya, termasuk dalam keyakinan saya, Muhammad diutus untuk menyempurnakan, bukan membawa ajaran baru. Nah, menyempurnakan itu bisa mengganti, memperbaiki atau menyempurnakan, kan seperti itu. Artinya sama lah, ya kan? Itu sama dengan Yesus diutus untuk menggenapi, ya kan gitu. Ada aturan yang dibuang, ada yang ditambah, ada yang diperbaiki lah. Intinya seperti itu. Cuman maksud saya temanya bukan itu yang saya Gini, maksud. Bang. Gitu kan, Kalau ya. berbicara tentang menyempurnakan, saya memberikan satu pertanyaan yang sangat ini ya, Pak ya. Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya, betul? Betul. Oke. Kitab Taurat disempurnakan, betul? Ya. Oke. Bapak pasti ngerti indikator kan? Ya. Oke. Indikator apa dalam Taurat yang disempurnakan dalam Al-Quran? Indikator apa dalam Injil yang disempurnakan di dalam Al-Quran? Satu saja indikator di dalam Taurat dan satu saja indikator dalam Injil yang disempurnakan. Oke, begini Bang, saya harus mengakui jujur ya, terlalu detail dan wawasan saya belum sejauh itu, Bang. Izin, karena saya Boleh saya jawab, Pak? Saya naik untuk bertanya. Nah, ini Pak, saya jawab, Pak. Ini yang harus Anda pahami, Pak. Ya. Kalau di dalam kekristenan ya, ini dalam Taurat, Pak. Kamu telah, ini kata Yesus, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ada nggak dalam Taurat? Ada. Imamat pasal 19 ayat 18. Ini Tauratnya Musa. Nah, Yesus Kristus menyempurnakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah Taurat yang disempurnakan. Yang dikatakan dalam Taurat disempurnakan. Karena Yesus sudah datang. Ya, karena kalau berbicara tentang Taurat, itu berbicara tentang bayang-bayang dari apa yang akan datang. Kurban domba adalah bayang-bayang dari sesuatu yang akan datang. Domba yang disembeli, dilakukan dalam Tauratnya Nabi Musa, adalah menggambarkan tentang Yesus Kristus sebagai anak domba yang dikurbankan dan disembeli. Makanya kurban domba itu adalah Ekaristi. Izin, bukan doa syukur agung. Maksud saya gini, kalau abang kan buka Komal, memang lengkap dengan segala perlengkapan debat gitu ya. Saya yakin di sekeliling abang tuh dokumen data itu kan sudah tersedia kan di laptop, di HP atau data-data manual kan gitu. Gitu. Ya kalau saya cuma masuk pengen bertanya, menambah wawasan aja gitu. Ya, silakan. Jadi nanti saya diminta nunjukin data dan segala macam, pasti saya nggak bisa gitu, Bang. Ya, jadi silakan. Abang mau bertanya apa lagi? Jadi saya hanya meluruskan. Jadi gini, Pak, kata per kata Bapak yang Bapak keluar itu masuk di dalam pikiran saya, Pak. Jadi perlu saya jelaskan. Saya silakan. begini, kalau Tuhan sudah menurunkan aturan sejak manusia diciptakan, kemudian diturunkan ke bumi, manusia kan tinggal ikuti aturan itu. Tapi masalahnya, pertanyaannya, manusia taat gak dengan aturan itu? Iya, maksud saya Bang, konsekuensi yang tidak taat, ya kan Tuhan sudah menetapkan sanksi. Mereka yang taat, Tuhan sudah menetapkan akan mendapat berkah. Tinggal manusianya.
Kan gitu maksud saya. Nih, Yang Pak. tidak taat berdosa. Kita baca aja ini, Pak, biar lebih jelas lagi, Pak. Siap. Galatia pasal 3 ayat yang ke-8. Dan kitab suci sebelumnya, ya apa Taurat, mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang Yahudi bukan karena iman. Ingat, orang Yahudi dibenarkan bukan karena iman, Pak. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil, kabar baik kepada Abraham. Oleh segala bangsa akan diberkatin. Nih, Kejadian 12 ayat 3. Segala bangsa akan diberkatin. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan lu udah bilang apa? Jadi mereka hidup, yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah hukum kutuk. Karena ketidaktaatan mereka. Tidak taat dengan Taurat, mereka terkutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala yang tertulis dalam hukum Taurat. Ulangan berapa nih? Ulangan 27 dan 26. Lalu kita lanjut, Pak. Belum selesai, Pak. Siap. Dan bahwa tidak ada orang pun yang dibenarkan dihadap karena hukum Taurat. Karena ketidaktaatan dengan hukum Taurat. Ini aturan. Karena ketidaktaatan mereka atas hukum Taurat ini, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup. Kristus telah menebus kita dari jalan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Tertulis di mana? Ulangan pasal 21. Jadi sudah ada ini aturan ini. Ya, kamu terkutuk, kamu harus disalibkan. Nah, Betul. karena manusia tidak bisa menanggung kutuk yang Tuhan sudah membuat aturan ini, ketidaktaatan harus ditanggung. Manusia tidak bisa menanggung, makanya Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman, jadi bukan karena ketaatan, tetapi karena iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, ini siap. dasar dari hukum Taurat Izin, dan Bang. juga hukum Izin, gas. Bang. Pertanyaan saya gini, sebelum Yesus diturunkan, apakah tidak ada orang baik, Bang, yang mematuhi aturan sebelumnya? Oke, kita ambil satu contoh, Nabi Musa. Ya. Nabi Musa taat gak dengan Tuhan? Nabi Musa taat dengan Tuhan, tetapi ada kesalahan yang Nabi Musa lakukan yang tertulis di dalam Taurat. Dia emosi, dia memberontak, dia memukul batu itu sampai berulang kali. Dan Tuhan murka di situ. Seorang sosok Nabi yang besar. Saja tidak taat dengan Tuhan. Tuhan bilang satu kali saja kau pukul. Tapi karena dia emosi, dia pukul berulang kali. Ini cocok bentuk ketidaktaatan manusia. Bahkan Nabi Musa saja tidak taat. Padahal hukum itu diturunkan lewat Nabi Musa. Iya. Musa yang melihat Tuhan di atas gunung Sinai saja masih tidak taat. Padahal sudah melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Menuliskan hukum-hukum di dalam dua loh batu itu. Masih saja tidak taat dan ragu dengan Tuhan. Makanya hukum Taurat kamu taat, kamu diberkatin. Tetapi karena ketidaktaatan itu untuk dengan menjadi kutuk. Ya, Tuhan Yesus artinya datang gini, mengubah kutuk itu menjadi berkat. Pada saat itu ada nggak manusia yang taat terhadap aturan itu? Pada saat itu, pada zamannya Nabi Musa. Iya, pada zamannya itu, pada zaman Nabi Musa itu. Tidak ada. Yang taat, Siapa? Iya, maksud saya jangan tanya, jangan suruh. Ya tidak ada, tidak ada. Saya bilang tidak ada. Bahkan hukuman dari manusia pun. hukuman dari Nabi Musa itu karena ketidaktaatan itu adalah dia tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Enggak, Bang, izin. Jadi pada zaman-zaman sebelumnya, baik Nabi Musa atau sebelum Nabi Musa, Saya tidak ada mengambil orang satu baik. konteks saya karena Bapak jarang membaca Alkitab, ya, tidak pernah membaca Taurat. Jadi saya mengambil konteks yang Bapak mengerti, ya, sosok yang terkenal yaitu Nabi Musa saja. Karena kalau saya bicara nabi-nabi lain, Bapak tidak tahu. Oke, supaya sempit pembicaraan, Bang. Pada saat Nabi Musa diutus ke dunia membawa aturan-aturan dari Tuhan, memang nggak ada orang baik, Bang. Nggak ada orang yang patuh terhadap aturan itu, nggak ada. Ya, kalau Bapak mengatakan orang itu tidak patuh, akan menjadi sebuah persoalan dan blunder besar. Karena apa? Karena Bapak memahami konsep yang namanya maksum. Oh, enggak jauh, Bang. Enggak, terlalu jauh Iya ke kan? situ. Ya, Maksum jauh itu gimana? buat manusia, maksum itu buat nabi khusus. Iya, Yang Nabi kita Musa nabi enggak? Saya tanya gini, Bang Pak. Ijin. Nabi Musa itu nabi enggak?
Nabi Musa itu nabi enggak? Iya, nabi. Nah, sekarang kenapa dia melakukan kesalahan? Bagaimana dengan konsep maksum itu? Apakah seluruh perbuatan Nabi Musa itu salah? Ya, namanya perbuatan salah di mata Tuhan ya ada konsekuensinya. Bukan. Apakah Nabi Musa tidak pernah berbuat baik? Iya, Nabi Musa pernah buat baik, tetapi tidak ada yang benar, seorang pun tidak, kata Taurat. Iya, maksud saya, apakah seluruh manusia itu seluruhnya baik? Tidak mungkin. Apakah seluruh manusia jahat? Tidak mungkin. Pasti ada sisi baik, sisi jahat. Ya, maksum itu artinya apa, Pak? Saya nggak bicara maksum, nggak bisa. Ya, saya tanya, maksum itu seperti apa? Karena apa? Pemahaman Taurat dengan pemahaman Taurat dalam Yahudi dan Kristen itu berbeda dengan Islam. Islam beda sendiri, Pak. Jujur. Gini aja Bang, gini aja. Tadi saya bilang, saya nggak punya perlengkapan debat. Bukan masalah perlengkapan. Kalau berbicara tentang maksum, itu berbicara tentang Allah senantiasa menjaga nabinya dari segala tindakan-tindakan jahat. Betul? Makanya saya bilang Bang, kepanjangan. Maksum itu khusus hanya untuk Nabi Muhammad. Kan begitu. Dalam pemahaman kami, tidak ke seluruh nabinya bahkan. Bahkan tidak semua nabi diangkat sebagai rasul. Kan begitu. Ada tingkatannya, ada derajatnya gitu. Saya kembali ke tema sederhana aja Bang, gitu kan maksud saya. Iya, Yesus diutus kan untuk penebusan dosa manusia. Penebusan kan, dosa manusia atas dasar janji Allah. Hukum Tuhan sudah ada sebelum Yesus diturunkan. Konsekuensinya hanya dua. Mereka yang patuh terhadap aturan berkah, mereka yang tidak patuh terhadap aturan beroleh dosa. Konsekuensi dosa adalah hukuman nanti yang Allah berikan. Ya kan gitu. Oke, pertanyaan saya, konsekuensi itu ditanggung manusia atau tidak? Ya ditanggung manusia lah. Bagaimana manusia saat itu menanggung dosa-dosanya sendiri? Ya kan makanya saya bilang teman-teman Islam tidak memahami sistematika Taurat yang tertulis di dalam Taurat. Karena sistematika dan teologi yang ada dalam Taurat berbeda dengan sistematika teologi yang ada di Islam. Ya, Bapak jangan memaksakan pemikiran Islam Bapak masuk ke dalam hukum Yahudi. Tidak bisa. Saya nggak bicara hukum Islam, Bang. Makanya saya bilang gini, Pak. Bapak memang tidak berbicara hukum Islam, tetapi argumentasi Bapak itu ingin membela apa yang ada dalam pikiran Bapak tentang pandangan Taurat, pandangan Yahudi tentang hukum Islam. Saya nggak bicara Taurat, Bang. Saya juga nggak tahu isi Taurat itu. Iya, karena pemahaman Taurat kan saya sudah jelaskan tadi. Tetapi Bapak seolah-olah tidak menerima dengan hukum yang saya berikan, pernyataan yang saya berikan. Karena Bapak masih mengadopsi pemahaman. Kalau memang Bapak ingin netral, buang jauh-jauh pikiran itu dan ikut arah dari Yahudi itu sendiri seperti apa, kekristenan seperti apa. Saya dari tadi nggak menyebutkan dalil, ayat Quran, hadis, nggak. Abang yang selalu menunjukkan data itu. Saya memang karena kita beriman kan berdasarkan data. Hubungan spiritual Allah dengan bangsa Israel kan itu melalui sebuah informasi, dan informasi itu kan menjadi sebuah data, Pak. Benar nggak informasi itu menjadi sebuah data atau informasi tidak bukan sebuah data? Bahkan aturan dunia dibuat, aturan negara dibuat dengan segala konsekuensinya. Mereka yang mematuhi aturan, gitu kan? Mereka yang melanggar ada sanksinya. Bahkan aturan dunia sekalipun kan memang itu hukumnya. Ya, sekarang aturan dunia ketika kamu melakukan masalah kamu atau pelanggaran, kamu dibawa ke meja hijau nggak? Iya. Ya, begitu juga di hadapan Tuhan. Kamu bawa di meja hijau. Tetapi, iya, betul. Ya, dengar baik-baik. Betul. Ada aturan yang Tuhan berikan dalam Kejadian, dalam Taurat Musa, Kejadian 3 ayat 15. Kan saya bilang saya nggak pakai. Sabar, Bapak dengar dulu, Pak. Aturan yang Tuhan berikan itu adalah juru selamat agar manusia tidak dibawa ke pengadilan. Oke, pengadilan siap. Allah. Siap. Tetapi dibawa ke pengadilan anak domba. Itu lebih penting. Saya lebih pilih dengan Yesus Kristus daripada dengan hukuman siap. siksa. Mau dibawa pengadilan manapun nggak ada masalah buat saya. Ayo. Oke, sekarang saya tanya Bapak ya. Siapa yang membenarkan Bapak agar dosa Bapak diampunin? Yang membenarkan atau yang apa, Bang? Saya tanya, yang membenarkan dosa Bapak siapa? Bapak kan orang berdosa. Jadi siapa yang membenarkan dosa-dosa Bapak? Agar dosa Bapak itu diselesaikan di hadapan Allah yang Maha Suci. Saya sendiri, Bang. Melalui apa, Pak? Ya, melalui saya apa? Saya berbuat dosa, saya yang menanggung. Dengan apa Bapak menanggung itu? Ya, dengan taubat lah. Dengan taubat dan amalan atau bukan? Amalan ada nggak? Iya, dengan amalan. Oke, kita dengar saja, Pak. Langsung Rasulullah bilang apa, Pak? Ya, karena memang saya perlu mirroring dengan Bapak. 5037, Pak.
Bukhari, Sohi Pak. Ya. Ya. 5037. Ya, kalau nggak salah Muslim, Sahih Muslim, sabar. Ya, Sahih Muslim. 5037 Muslim. Rasulullah bersabda, kecil bang, nggak kelihatan, dibaca aja bang. Rasulullah bersabda, tidak seorang pun yang dimasukkan ke surga oleh oleh apa? Amalnya. Ya, tadi Bapak bilang dengan amal bisa dihapus surga dosanya. Saya nggak bilang dengan amal, abang. Ya kan tadi Bapak bilang dengan amal, dengan perbuatan baik. Perbuatan baik termasuk amal atau tidak, Pak? Oke, sekarang gini. Nah, silakan jawab. Oke, gini ya, reward ya dari amal-amal yang kita lakukan, amal-amal baik itu, rewardnya adalah pahala gitu bang. Dan enggak, kembali siapa yang menebus dosa-dosa Bapak? Kalau Bapak sendiri bilang ingin menebus dosa-dosa saya sendiri dengan amalan-amalan saya, sementara Rasulullah mengatakan amalan tidak bisa menghapus dosa. Tidak ada bang, cara penebus dan tidak ada. Ya, dengan cara penebus. Ya, jadi bagaimana Anda menghapus dosa? Sekarang saya tanya, ya, Nabi Anda yang membawakan sebuah syariat dan lain-lain semuanya, ya. Sekarang posisi Nabi Anda di mana? Aduh, abang mah kepanjangan nanti bang. Bukan kepanjangan, jangan takut dong Pak. Ya. Jangan takut dong. Gini Pak, Bukan sekarang saya takut. tanya, Maksud saya, kita berbicara gini Pak, esensi dari hidup ini adalah bagaimana kitab suci memberikan informasi tentang bang, bagaimana gini, bang, caranya selamat. Izin, mohon maaf, saya bukan begini, sabar Bapak dengar dulu, Bapak jangan mau didengar terus Pak. Yang banyak ngomong dari tadi, saya kan. Enggak, Bapak jangan mau didengar terus. Sekarang gini Pak, saya tanya Pak ya. Manusia berdosa, semua manusia berdosa. Sekarang esensi informasi dalam kitab suci itu bagaimana caranya selamat. Silakan Bapak tunjukkan dasar dalam kitab sucinya Bapak tentang bagaimana cara selamat. Dan dari awal saya bilang bang, saya nggak siap berdebat, saya nggak bawa data, saya nggak bawa dokumen, gitu kan. Ya, setidaknya Bapak menjadi Islam sudah berapa lama? Bapak menjadi Islam sudah berapa lama? Oh, sejak lahir bang. Ya, sejak lahir. Masakah sejak lahir Bapak tidak mengenal cara selamat seperti apa? Gini Pak, enggak gini Pak. Kalau Bapak mengatakan sejak kecil saya sudah menjadi Islam, masakah sejak kecil Bapak tidak tahu sejak lahir sudah Islam? Masakah saya dengar dulu, masakah sejak lahir Bapak tidak tahu cara bagaimana menuju surga? Kan aneh. Tahu bang, tahu. Tapi kan dari awal saya bilang saya masuk bukan untuk berdebat karena saya tidak punya perlengkapan. Ya karena Anda bertanya, Anda tidak terima dengan jawaban saya. Sementara Bukan Anda tidak pernah sementara Anda tidak pernah membaca Tauratnya Nabi Musa. Tapi Anda ngotot dengan jawaban saya. Oke bang, gini bang, sederhana banget ya. Tanpa Yesus diutus ke dunia, surga neraka tetap ada. Tidak ada yang dibenarkan kalau tidak di dalam Yesus Kristus. Surga neraka, kalau berbicara gini Pak. Nih, yang membuat neraka itu siapa Pak? Nih, kita lihat Pak ya. Alkitab Pak. Siapa yang membuat neraka Pak? Bukan Tuhan yang membuat neraka. Oh. Manusia yang membuat neraka Pak. Nih Pak. Nih. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri pun tidak mencobai. Tetapi tiap-tiap orang mencobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi Pak, kalau mengatakan iblis itu berasal dari mana? Manusia yang mengundang iblis. Manusialah yang mengundang dosanya sendiri. Oke bang. Sehingga manusialah yang membuat neraka, menggali jurang neraka itu lebih dalam lagi. Semakin banyak dosa yang manusia buat, semakin dalam manusia menggali lubang itu untuk dirinya sendiri. Oke bang. Pertanyaan lanjutnya bang, setelah Yesus terangkat, apakah aturan Tuhan masih berlaku? Pahala dosa ya masih tetap berjalan bang, berlaku bagi manusia. Maksudnya pahala dosa seperti apa? Iya, orang baik mendapat berkah, orang jahat mendapat dosa. Apakah aturan itu tetap berlaku? Gini Pak, Alkitab mencatat, dan ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita dibenarkan di hadapan Tuhan, di Allah yang Maha Suci. Artinya, Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa, mengkafir manusia yang berdosa di hadapan Allah yang suci. Oke, Ya? setelah Yesus manusia bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi manusia jangan hidup di dalam dosa.
Enggak, setelah Yesus terangkat, dosa manusia ditebus, kemudian tidak ada aturan dosa, Bang. Oh, aturannya Apapun tetap yang- ada dong. Aturannya seperti apa? Aturan cuma satu. Roma 14 ayat 8. Oke. Jika aku hidup untuk Tuhan, aku mati untuk Tuhan. Baik hidup ataupun mati, aku adalah milik Tuhan. Ya, kita harus hidup untuk Tuhan. Aturannya cuma itu. Memberitakan Injil. Jadi ada dua amanat agung, ya, yang utama. Ya, di dalam kekristenan, yang paling pertama dan utama, baptisan dan juga memberitakan Injil. Kemudian yang ketiga selanjutnya, iman dan perbuatan hakikatnya mati. Hidup harus sejalan dengan kasih Kristus, teladan Kristus yang suci. Oke, Bang. Setelah Yesus terangkat, kemudian ada perampok, ada pembunuh, berdosa nggak, Bang? Ya, perampok ini dia hidup dalam Yesus atau tidak? Enggak, setelah Yesus Enggak, saya terangkat. tanya, masih ada perampok dan pasti masih ada perampok. Saya tanya, Betul. orang yang berani merampok dan membunuh apakah hidup dalam Yesus? Setelah Yesus datang di abad pertama, Pak, dia mati di atas kayu salib lalu dia bilang tetelestai, masih ada orang yang muncul di abad ke-7, Pak. Yang ngawi, ya sabar Pak. Abad ke-7 atau abad ke-8, abad ke-10 atau abad ke-11 atau abad ke-12. RK tidak sehebat yang saya bayangkan. Oh, bukan dibanding seorang apologet RK yang lain, tidak saya gitu. bayangkan karena memang Oh, Anda ada tidak sama, memahami dari Bang. tadi. Ketika Perlu saya terdesak, uti. Ya, jangan kejang-kejang serang dong, Pak. balik. Santai. Itu. Santai dong, Pak. Santai, jangan Itu berawal kejang-kejang. dari Saya hanya kesulitan mirroring aja, Abang tapi saya nggak memberi ngomong siapapun. penjelasan. Itu, Bang. Ayo Silakan, tunjukkan apa yang RK dari itu tadi saya jelaskan Anda berkualitas tidak gitu mengerti. loh. Silakan. Sudah hampir setengah jam saya jelaskan, Anda tidak mengerti. Silakan. Ya itu makanya Abang tuh jangan menunjukkan kualitas yang sama dengan komal yang pernah saya masuki, Bang. Iya, Receh terserah Anda. Tetap komal saya adalah komal saya. Saya adalah saya. Iya, Anda yang begitu menguasai materi ternyata Saya polanya menguasai sama materi aja. karena materi yang saya kuasai Anda tidak terima. Ya udah saya mirroring aja. Itu pola yang sama, Bang. Izin Bukan dah. pola Saya yang pikir sama karena memang Anda termasuk orang yang bebal. Ditanya bebal tidak mau versi tetapi Abang. hanya mau bertanya. Ditanya tidak terima tetapi ditanya nggak mau. Nah ini Anda termasuk orang bebal, Pak. Anda bertanya saya menjawab, tapi Anda tidak menerima dengan jawaban saya. Tapi saya tanya kamu tidak mau menjawab. Anda bilang saya tidak kuasai materi. Yang bebal itu Kan dari saya atau awal Anda? Saya bilang gitu, Bang. Dari awal saya bukan mau berdebat, saya mau bertanya. Iya, Anda bertanya, Anda tidak terima dengan jawaban saya, kan Anda selalu protes, kan? Bukan tidak terima, Bang. Jawaban Abang menimbulkan pertanyaan baru. Iya, pertanyaan apa lagi yang Anda munculkan? Silakan, satu Iya. pertanyaan lagi, silakan. Gitu. Jadi kalau Yesus diutus untuk menebus dosa manusia, Dari mestinya tadi kan saya sudah tidak jawab, berlaku Pak. lagi hukum. Kalau masih ada yang berdosa juga, buat apa diutus? Sekarang orang yang berdosa dan berani membunuh, apakah hidup di dalam Yesus? Bang RK hidup di dalam Yesus kan? Saya hidup dalam Yesus, makanya saya tidak nikahi bocah. Yakin Abang gak punya dosa sama sekali? Saya ada dosa. Kalau saya tidak mengatakan saya tidak berdosa, maka saya menyangkal Tuhan yang Maha Suci itu. Artinya Abang yang mengaku hidup dalam Yesus pun masih mungkin berdosa. Saya hidup di dalam saya bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi saya tidak hidup di dalam dosa. Dosa saya itu sudah di-cover dengan manusia Yesus yang tidak berdosa. Oh, iya. Ayolah Kok Bang. saya izin saya kesalkan turun ya, Bang. gimana? Kan saya cuma Oke, ngomong, kesimpulan Pak. saya RK pun sama dengan yang lain. Izin turunin, Bang. Kan saya ngomong. Iya. Jangan dulu, Pak, santai. Saya belum bertanya, Pak. Abang arahnya saya tahu kemana. Saya tanya sekarang. Ya Abang memang RK arah saya hidup kemana? dalam Saya kan nggak ngomong oknum tertentu. Saya kan ngomong ada orang-orang di zaman sekarang ini ya oknum-oknum Saya tertentu yang betul, berani saya nikahi benarkan bocah. itu. Banyak contohnya, banyak. Iya kan? Pedofil juga banyak. Banyak pedofil itu baik nggak, Pak, nikahi bocah? Oke, jawab pertanyaan saya, Bang. Saya tanya, Bang kalau RK orang yang hidup nikahi dalam bocah di Yesus zaman nggak? sekarang, Pak, sabar, Enggak, Pak. Orang Bang yang RK menikahi, hidup dalam jangan Yesus takut nggak? dong, Pak. Bang RK hidup dalam Yesus nggak? Saya hidup di dalam Yesus, makanya saya nggak nikahi bocah, Bang RK menantu punya nggak dosa nikahi. nggak? Yakin nggak punya dosa? Saya punya dosa, tetapi dosa yang laknat menikahi bocah saya nggak pernah lakukan, Pak. Izin saya turun ya, Bang. Ya itu kan Sama laknatullah, Pak. aja. Sama aja, Bang. Kok sama aja, kan kita santai, Pak. Jangan kabur, Pak. ya kan Yesus mengajarkan agar kita memiliki karakter Kristus. Kamu bertanya tentang hukum Taurat dan lain-lain, saya menjelaskan. Tetapi Anda memakai sudut pandang keimanan Anda, ingin Anda samakan dengan hukum sudut pandang dalam Yahudi. Tidak bisa, sudut pandang Arab tidak bisa dipakai budaya dalam Yahudi. Tidak bisa seperti itu. Atau sudut pandang Yamani tidak bisa kau taruh dalam sudut pandang Yahudi. Tidak bisa.
Sudut pandang Malaysia tidak bisa kau taruh dalam sudut pandang keimanan Kristen, tidak bisa. Kalau kita berbicara tentang budaya Yahudi, pakai sudut pandang Yahudi. Contohnya, aku melihat anak manusia duduk di sisi kanan Allah Bapa. Ya, kalau kau memakai sudut pandang Arab, kau bilang, oh ada Tuhan di surga, dua Tuhan di surga. Tapi konotasi melihat dua sosok di atas Stefanus itu memakai sudut pandang Yahudi. Kekuasaan kanan ini melambangkan kekuasaan itu loh. Berikut adalah jawaban cerdas hambanya Edis TV ya, menjawab pertanyaan penanya Muslim, dan pastinya kita terberkati. Mari kita simak sampai selesai. Menuhankan Muhammad. Ya iya, makanya aku akan membantah klaim ketuhananmu terhadap Yesus. Ketika Yesus Ketuhanan maksudnya gimana sih? ini waktuku, betul. Iya, menuhankan dulu. Coba definisikan menuhankan. Oke, Edis tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian baru. Ya. Oke, jadi aku bisa katakan Edis mentuhankan perjanjian baru. Mentuhankan dalam pengertian di dalam perjanjian baru itu Yesus. Bukan, aku nggak berbicara tentang eksistensi atau sosok Yesus. Iya, perjanjian baru itu berbicara mengenai kepatuhan dan ketundukan kepada Yesus. Sabar dulu. Edis tunduk dan patuh terhadap perintah perjanjian baru. Ya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Dalam pengertian perjanjian baru itu berbicara ya, Yesus. Jangan kemana-mana. Aku gunain standar yang sama. Sekali lagi, Edis tunduk dan patuh terhadap perintah perjanjian baru. Perintah Yesus ya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Yesus ya. Loh, Edis mentuhankan perjanjian baru. Ya, perjanjian baru itu kan berbicara tentang Yesus ya. Objeknya perjanjian baru. Ya, Yesus di situ ya. Oke, objeknya perjanjian baru bukan Yesus. Perjanjian baru di situ maksudnya kertas, buku. Perjanjian baru tulisan-tulisan apa perjanjian baru itu? Yang Edis taati. Iya, apa perjanjian baru itu? Perjanjian baru 27 kitab Edis. Buku. Iya. Iya, esensinya apa itu? Esensinya isi-isi daripada iya, apa? Tentang apa itu? Contoh tentang perintah kepada Allah, jangan membunuh, ajaran kasih. Iya. Edis taat perintah itu. Iya. Perjanjian baru. Edis mentuhankan perjanjian baru. Mentuhankan perintah-perintah atau firman Tuhan di dalamnya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Perjanjian baru di situ dalam perjanjian Edis baru. Jawab. Buku. Aku pakai standar yang sama. Edis mentuhankan perjanjian baru ketika dikatakan Edis taat perintah perjanjian baru. Oh iya. Oke, Edis mentuhankan perjanjian baru. Terus? Terus? Teman-teman, ini terrecord ya. Ini nggak apa-apa, terus. Oke. Jadi selama ini Edis tidak mentuhankan perjanjian baru, betul? Terus? Oke. Edis, Paulus menulis setidaknya 14 surat. Edis mentaati perintah atau aturan surat. Paulus nggak ada perintah di situ. Paulus tidak memerintah. Oke. Paulus menulis 14 surat. Edis mengikuti surat-surat yang ditulis Paulus. Ya, kalau Paulus itu tidak menganjurkan mengikuti Yesus, saya nggak ikuti. Oke, aku nggak tanya objek lain. Paulus menulis menurut para scholar setidaknya 14 surat, betul? Oke. Di dalam tulisan-tulisan Paulus ada berbicara tentang Yesus dan hikmat-hikmat. Edis taat dan mentaati perintah surat Ya, Paulus. karena datang dari Yesus ya. Oke. Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Karena itu berbicara tentang Yesus, saya jawab iya. Oke, Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Cetet. Terus. Nah, kan? Terus. Jadi teman-teman ada dua kesaksian. Edis mempertuhankan perjanjian baru dan Edis mentuhankan karya Paulus, betul? Karya Paulus. Iya, 14 Karya surat Paulus tentang karya apa? Paulus, kan? Surat-surat Paulus tentang apa? Apakah dia mengajak untuk taat kepada Yesus atau tidak? Jadi gini teman-teman, ketika Tidak. Edis mencoba memframing bahwa Islam mentuhankan Nabi Muhammad, Edis harus sadar dan harus menerima fakta. Edis akan dibalikkan ke suatu kesimpulan yang rancu. Mirroringnya, Edis bakal kena. Edis selama ini mentuhankan perjanjian baru dan Paulus. Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Ini Jeder.
Bobok Edes. Jadi teman-teman di bawah. Golian. Ternyata Paulus juga mengaku sebagai Bapa Yahweh. Nandar udah ikut-ikutan ini. Nandar udah ikut-ikutan. Waktu habis. Waktu habis ya. Waktu habis ya. Yuk. Bentar, ini kurang berapa sesi lagi? Berapa sesi lagi, Des? Kita lanjut aja. Nanti kalau sudah waktunya nanti saya kasih tahu. Oke. Ya. Baik. Waktu dimulai, narasi Baik. dimulai juga. Baik. Golian, kamu jangan sembunyi-sembunyi. Oke, baik. Menurut Al-Quran, kalau seseorang taat, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsunya, dia menuhankan siapa? Hawa nafsu. Menuhankan hawa nafsu. Kalau seseorang muslim, taat, patuh, tahluk, tunduk kepada Muhammad, berarti menuhankan siapa? Kalau Nabi Muhammad Jawab singkat. Orang yang patuh, taat, tahluk, tunduk kepada hawa nafsunya berarti menuhankan siapa? Mengilahkan, di situ bahasanya ilah. Mengilahkan siapa? Mengilahkan hawa nafsu. Oke, berarti umat muslim berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Kita Umat muslim berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? kita taat perintah Nabi Muhammad. Iya, berbuat seperti itu. Berarti mengilahkan nggak itu menurut Al-Quran? Kita mengilahkan Tuhan kita. Ya, Coba, kepada siapa umat muslim sakmi'na wa ta'na? Kami mendengar dan kami taat. Kepada siapa? Utiullah wa uti Rasul. Ini kan inilah orang Islam nih kayak gini. Kayak gini orang Islam, makanya udahlah, Goldian udahlah ya. Apalagi yang mau kita lanjutkan? Apalagi yang mau kita lanjutkan? Coba ya. Ketika kamu berbicara, dengar dulu. Ketika kamu berbicara mengenai perjanjian baru, ketika kamu berbicara mengenai Paulus, semua isi perjanjian baru, semua surat-surat Paulus itu berbicara mengenai sebuah otoritas. Siapa otoritas itu? Yaitu Yesus dan Bapa di sorga. Makanya kami menuhankan Yesus, menuhankan Bapa di sorga, menuhankan Roh Kudus. Loh, memang iya kami akui itu. Berarti ada 3 Tuhanmu. Ada 3 otoritas. Ada 3 otoritas di dalam kekristenan itu. Bapa, firman-Nya, dan Roh Kudusnya. 3-nya itu ada berapa? 3 juga. Ya 3 lah gimana? Berarti Tuhanmu ada berapa? Nah, sekarang yang jadi masalah, kenapa kalian itu berbelit-belit ketika saya bertanya? Sekarang, Muhammad sebagai Rob, betul nggak? Sebagai junjungan pemimpin. Sebagai Rob. Oke, Allah sebagai Rob, betul nggak? Robbul Alamin. Berarti ada berapa Rob di situ? Ada berapa Rob di situ? Rob dalam artian apa? Alah, udahlah mencret lah kau lah, udahlah. Udahlah Goldian, sebenarnya nggak usah lah kita ini berbelat-belit. Di dalam agama Kristen, sebentar dulu. Di dalam agama Kristen, otoritas itu Bapa di surga. Oke? Nah, Bapa di surga ini punya yang namanya firman. Firmannya itu datang ke dunia. Nah, apakah firmannya itu bukan otoritas juga? Ya otoritas juga, sesuatu yang harus dipatuhi. Masa Anda patuh sama Bapa tapi nggak patuh sama firmannya? Nggak masuk akal. Oke lah, saya patuh sama Bapak, tapi saya nggak patuh sama Roh Kudusnya. Kepada siapa? Ya itu nggak masuk akal. Edis berdoa kepada siapa? Kau nggak usah lari kemana-mana. Sekarang begini, intinya Goldian, kita sudah jelas kepada satu kesimpulan bahwasanya, bentar, ada verifikasi. Aduh. Nah, ketika kalian Terima kasih. Ketika kalian ini berbicara tentang Muhammad, kalian itu berbicara mengenai bagaimana kalian harus patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Karena mengikuti Muhammad itu sejatinya itu sama saja dengan mengikuti Allah. Sama di dalam iman kami, menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, itu sejatinya menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhannya. Kepada siapa? Ini kan lari kemana-mana kan? Lari kemana-mana. Nah,
Apakah Yesus punya otoritas? Iya, makanya kami berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Bapa di surga. Karena baik Roh Kudus, baik Yesus, baik Bapa di surga memiliki otoritas, memiliki kuasa. Nah, yang salah ini begini Goldian, yang salah ini begini. Kalian ini menuhankan Tuhannya orang Quraisy. Gitu loh. Kalian sok-sok mau nyalah-nyalain. Kalian ini mau nyalah-nyalain orang Kristen, terus kalian ingin mempromosikan Tuhan negeri Arab. Jadi nggak nyambung. Udahlah Goldian. Waktu Udah habis, intinya Edis. kita di sini Waktu sudah sampai habis. kepada satu mufakat. Artinya sudah Waktu selesai. habis. Nggak ada Edis. Belum, Dis. Gimana sih tadi kok belum mufakat apa lagi? Bukan aku. Edis kan katanya mau fair, betul. Ya ini giliran Ya, gitu, waktu. Jas. Enggak, kita berbelit-belit udahan. Udah selesai. Tadi kan pertama Edis. Belum, Dis. Kamu sudah berbelit-belit. Oke, Edis kan tadi pertama Edis. Moderator, Dis. Hormati, Dis. Belum, Muhammad Dis. Rob atau tidak? Edis katanya. Oke, ini Goldian nih, bagian Goldian ini. Perjanjian di awal gimana? Ya, silakan, silakan. Goldian. Oke. Jangan berbelit-belit lagi. Ayo, berbicara mengenai menuhankan Muhammad. Ini bagian Goldian. Nah, Ini bagian Goldian, saya mulai lagi ya. Tolong kondusif ya. silakan. Silakan Goldian. Oke, thank you moderator. Teman-teman, kita mendapatkan konklusi bahwa buku-buku ini, perintah-perintah Paulus itu juga dijadikan Tuhan oleh Edis. Itu direkam teman-teman, kabarkan, sebarkan, posting ulang, like, subscribe. Jadi Edis, maaf kata, framing murahanmu tentang Islam mentuhankan Nabi Muhammad itu balik ke kamu sendiri. Berujung apa? Berujung perjanjian baru jadi Tuhan bagimu. Sama seperti aku kasih contoh Edis, ketika di Indonesia disebut ada Presiden Jokowi, di UI Presmanya ada Melkisedek Guang, maka ada berapa presiden? Di UGM siapa ya? Atiatul Mutadir. Apakah ada 3 presiden? Iya. Tapi 3 presiden itu memiliki otoritas yang sama atau tidak? Berbeda. Otoritas Prabowo itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Tetapi otoritas presiden mahasiswa UI kepada mahasiswa UI dan lain sebagainya. otoritas Jadi, Muhammad sama Allah sama nggak? beda. Oke. Bedanya di mana? Ini bagian Goldian. Bagian Bedanya Goldian. di mana? Saya tanya dulu. Iya, di pause dulu tolong. Oke. Edis, sekarang aku merujuk kepada hal yang masih ada korelasinya dengan pentuan. Enggak, saya mau tanya dulu, apa bedanya otoritas yang dimiliki Muhammad dengan otoritas yang dimiliki Allah? Enggak, ini waktu Goldian yang interogasi. Udah Silakan. 2 orang nih. Mereka Ini sudah aku bersatu- moderator. bersatu padu, teman-teman. Ayo, silakan. Oh, bukan, aku Edis, cuma Edis terkondusif. berdoa kepada siapa? Edis berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Yesus boleh, berdoa kepada Bapa di surga boleh, berdoa kepada Roh Kudus boleh, karena sejatinya Oke. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Oh itu satu. Berdoa kepada Kita ngomongin berdoa apa menuhankan? Oke. Berdoa ketika Yesus kamu anggap Tuhan, kamu akan berdoa kepada Tuhan enggak? Anggap Tuhan tuh apa sih maksudnya? Oke. You menganggap Yesus Tuhan, betul? Menganggap Tuhan tuh maksudnya apa? You mengklaim Yesus Tuhan. Maksudnya Yesus Tuhan tuh apa? Loh, kok tanya sama aku? Tadi sesuai dengan definisi. Saya aja percaya setan itu Tuhan, gimana? Oke. Saya juga percaya setan itu Tuhan kalian gimana? Kok ada saja nih? Giliranku. Saya juga menganggap setan itu juga Tuhan, Ya, Tuhannya oke, kalian. giliranku. Edis, Gimana? Giliranku. Edis. Enggak, masalahnya bahasa kalian itu Ya, kalau Edis, nggak giliranmu. kalau nggak Oh, bisa udah. kalian bahkan kalian nggak memahami apa yang kalian pertanyakan. Moderator. Ya. Jangan ditimpa, suaraku kalah. Nggak pakai sound kan? Yes. Jadi teman-teman, pada intinya Edis tadi menegaskan bahwa dia berdoa kepada 3 pribadi. Ada 3 Allah yang dia tuhankan, 3 Theos yang dia tuhankan, yakni Bapak di sorga, betul? Yesus juga betul? Roh Kudus juga betul? 3-nya berbeda, betul? Berbeda dalam pengertian apa? Berbeda dalam pengertian pribadi. Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, betul? Lalu ada 3 Tuhan tidak? Kalau dalam pengertian Tuhannya orang Islam bukan. Kalau dalam pengertianmu ada berapa 3 Tuhan? Tuhan itu maksudnya Tuhan. Oke.
Ada berapa 3 Tuhan? 3 Tuhan Ada di berapa situ. Tuhan? 3 Tuhan. 3 Tuhan. 3 atau 1? 3. Oh, Iya. Kamu aja Robmu 2 aja kamu kok kejang-kejang gimana sih? Robmu aja 2 kamu kejang-kejang. Ini masih waktu golian, Dis. tangan ke kamera dan bilang Tuhan Edis ada 3. Ayo. Apa? Udah, Tuhan mah ada 3 betul. nggak masalah. Oh, oke, Nggak masalah ya. 3 memang Oke, 3. lambaikan ke tangan ke kamera. Terus, Tuhan Edis ada 3 ternyata nggak masalah. terus. Teman-teman, share. Sekali lagi Tuhan Edis ada 3. Ya, terus. Oke, Tuhan Yesus ada 3. Jadi, para pemuda Edis yang ada di bawah, jangan harap konsep keimanan kalian itu sama dengan Edis. Karena Edis itu kasih deklarasi bahwa dirinya itu penganut Triteos, ajaran-ajaran bijak yang percaya ada 3 Tuhan. Kita lambaikan. Ya, silakan lanjut. Waktu habis. Mohon maaf. Golian, waktu habis. Oke, baik. Makasih Baik. moderator, makasih Edis. Siap. Mau lari? Lo enggak, ini waktu, silakan. Oke. Baik. Pertanyaan Oke. bagus. Gini, masalahnya kita itu jangan berbelat-belit, ya. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti ada berapa di situ Tuhannya? 3. 3. Sekarang saya tanya, Muhammad Rob nggak? Kamu jangan berbelit-belit. Muhammad Rob atau enggak? Rob apa dulu? Udahlah, kau berbelit-belit. Udah, kalau kau masih berbelit-belit, kita selesai. Saya tutup diskusinya. Sekarang saya tanya, Muhammad itu Rob atau tidak? Pemimpin. Kalau Rob atau tidak? Jawab Rob atau tidak dia? Artinya pemimpin. Udah. Kita selesai diskusinya. Kita nggak usah diskusi lagi. Jadi kamu itu intinya Muhammad Robmu, Allah Robmu. Berarti berapa Robmu? Robul Alamin ada 1 Allah. Robmu ada berapa? Robmu ada berapa? Rob yang saya sembah. Aduh, udah berbelit-belit kamu ini. Nih, saya puterin ya. Saya puterin videonya temanmu sendiri nih. Ya biar Kamu katakan ini temanmu sesat ini. Ya, udah kamu katakan aja temanmu ini sesat biar selesai. Kita ngapain sih diskusi berbelit-belit? Saya untuk menghakimi Masalahnya di mana? Kalau ada 3 Rob itu masalahnya di mana? Sedangkan Robmu aja ada 2 aja kok kamu nggak masalah kok, gimana sih? Masalahnya 3-tiganya adalah Tuhan yang benar. 3-tiganya adalah Rob yang benar, bukan Tuhan, bukan Robnya orang Arab. Saya mengatakan bahwa Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, ada 3 di situ Tuhan dan ketiganya Tuhan yang benar. Kamu Muslim, Muhammad Rob, Allah Rob, dan dua-duanya Rob yang nggak benar. Di mana masalahnya? Nih, dengerin ini pengakuan temanmu ini. Dia nggak berbelit. Daman ini saya nanya dia nggak berbelit nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Sekarang saya tanya ke Radaman, apakah Nabi Muhammad itu Rob? Rob. Tuh, ditanya, apakah Muhammad itu Rob? Rob, kata Daman, udahlah, udah selesai. Udah selesai. Sekarang saya tanya, ini terakhir. Ini kita nggak usah lagi diskusi. Saya nggak mau diskusi kalian berbelat-belit kalian. Sekarang nggak usah berbelat-belit. Ayo jujur ya, jujur. Saya nggak mau jujur berbelat-belit kayak kalian. Kalian nanya, Yesus Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, ya. Bapa di surga Tuhan, ya. 3-nya Tuhan, iya. Berarti ada 3, iya. Dan 3-tiganya Tuhan yang benar. Karena baik, karena Roh Kudus dan Yesus datang daripada Bapa. Tuhan yang datang daripada Bapa. Makanya Tuhan yang benar juga. Nah sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad Rob nggak? Pemimpin. Rob atau tidak? Dijawab yes or no.
Rob atau tidak? Kalau artinya pemimpin umat Islam, Tidak. Aduh. Muhammad rob atau tidak? Kalau artinya pemimpin umat Islam, ya. Berarti rob ya? Kalau artinya pemimpin Oke, umat rob. Islam. Oke, rob. Allah rob atau tidak? Kalau Allah diartikan Rabbul Alamin. Oke, rob. Oke, rob. Berarti berapa di sini rob di sini? Ada berapa rob di sini? Rob dalam konteks Aduh, udah selesai. Udah, kita nggak usah lagi diskusi karena kalian nggak mampu jujur, nggak mampu berhitung. Udah selesai. Udah, nggak usah lagi ngapain. Udah selesai kita diskusinya. Sudah cukup. Nanti kalau diulang pun akan gitu-gitu lagi. Ya. Intinya, apa yang kami percayai ketika dibalikkan kepada kalian, kalian gelagapan. Sudah selesai? Waktu sudah selesai? Sudah selesai kita. Gripeos, Edis. Apa lagi? Yaudah, thank you sama Saya gimana? Sama saya. Kadang gantian sama saya. Kandayonat. Berani. Ya. Sama saya gimana? Sama saya gimana? Berani nggak? Sebenarnya begini. Enggak, sama aku berani apa enggak? Ayo. Sekarang Goldian ganti moderator. Sama Goldian aku. udah nyerah ya. Goldian Ya, babak belur. moderator Goldian. Timer Nggak terima Goldian. dengan babak belurnya Goldian. Goldian moderator. Nggak terima. Dia tidak terima dengan babak belurnya Goldian. Dirinya tidak terima. Mana ada babak belur? Goldian udah bagus kok. Nggak bisa ngitung. Goldian udah bagus kok. Satu rob tambah satu rob berapa rob? Satu rob tambah satu rob berapa rob? Satu rob Udah tambah enggak. satu rob ada berapa rob? Gimana? Kita ini bukan berbicara gini. Kebenaran itu bukan soal berapa Tuhan, berapa rob. Makasih ya, ada 3 Tuhanmu. Kebenaran itu bukan soal berapa rob Ya, atau berapa kebenarannya Tuhan, ada 3 tapi Tuhanmu. kebenaran itu soal siapa yang kamu jadikan sebagai Tuhan, siapa yang kamu jadikan rob itu. Kalau yang kamu jadikan sebagai rob itu Muhammad sama Allah, ya udah kau kan neraka. Gimana? Edis, thank you pengakuannya 3 Tuhanmu 3. Jadi intinya kita itu jangan ikut narasinya orang Islam. Kalau narasinya orang Islam, asal Tuhannya satu masuk surga. Mau batu kayak Tuhannya masuk surga. Yang penting jumlahnya satu. Makasih Edis, Tuhanmu 3. Gimana? Makasih Tuhanmu 3. Ya nggak masalah. Tuhanmu aja 2 kok gimana? Robmu aja 2 kok masalah. Ini direkam Tuhanmu 3. Rekam dan bagikan. Bila perlu dipotong-potong. Kayak nggak tahu kerjaan kalian aja. Ya. Tuhanmu 3 Tuhannya. Rob kalian berapa? Allah 1. Rabbul Alamin. Nah, Alamin. tiba-tiba Muhammad tidak jadi rob lagi. Tanya, Rob kita berapa? Kalian, Muhammad itu pensiun nggak jadi 1. rob? Nggak ada. Edis, Sebentar, saya ngomong sama Goldian. Muhammad tuh pernah Boleh, pensiun jadi rob nggak? Nggak pernah. Sampai hari ini masih jadi rob. Sampai hari ini masih jadi rob. Islam. Oh, kalau Rabbul Alamin. Iya. Sebentar, saya tanya. Pernahkah Muhammad berhenti jadi robnya umat Islam? Nabi Muhammad bukan Rob. Nah, sekarang enggak kan? Kadang-kadang rob, kadang-kadang bukan rob. Makanya saya bilang Muhammad ini robnya on off, ada saklarnya. Udahlah, sekarang gini, kita ini jangan berbicara bagaimana keberadaan Tuhan, enggak. Kita ini berbicara siapa yang benar itu Tuhan yang mana? Yang Yesus, Bapa dan Roh Kudus atau Rob yang ada di negeri Mekah. Itu kita berbicara mengenai itu. Gimana? Benar Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh Gimana? manusia. Lo Tuhan yang digantung itu kalian. Sekarang saya tanya, apa yang ada di atas masjid? Sebentar. Sebentar, Goldian. Apa yang ada di kubah masjid, di atas masjid? Yang ada di kubah masjid. Iya. Kayu bangunan. Enggak, tulisannya begini tuh. Apa itu? Sebentar, nih, sebentar ya. Saya tunjukkan bahwa Tuhan kalian itu masih digantung sampai sekarang. Sebentar. Tuhan kalian masih digantung sampai sekarang. Oh, kabur. Kalian mau coba berdiskusi dengan saya. Sekarang saya tanya,
Ini Allah bukan? Allah. Oke, kamu lihat ini digantung di kubah masjid nggak? Itu lafaz. Iya sudah. Iya, lafaz ini melambangkan pemilik namanya nggak? Lafaz itu kita mengagungkan lafaz Ya, Allah. iya Tapi, kan di mana-mana kan. tapi lafaz itu bukan Tuhan kita, Edis. Udahlah, Goldian. Oke, ini Allah bukan? Lafaz itu ada Iya, awal. iya, ini Allah bukan? Bukan lafaz Allah. Oke, ini Allah bukan? Itu lafaz Allah. Ya, lafaz Allah ini melambangkan Allah bukan? Oh, sejak kapan lafaz Allah? Udahlah. Oke, Udahlah, Yesus gini. digantung sama Hansip Seandainya gini Goldian, seandainya Yesus, sebentar gue, kita bicara dewasa ya. Seandainya Yesus tidak bangkit, masih di kuburan, saya nggak usah jadi orang Kristen, saya murtad aja saya jadi orang Kristen, nggak usah. Karena apa? Saya menuhankan orang mati di kuburan, sama seperti kalian orang Islam. Ayo debat sama saya, Dis. Gimana? Oke, Nandar Goldian, mengakui, sebentar. kita gantian. Sebentar. Nandar mengakui nggak Muhammad itu Ya. Rob? Tidak. Goldian mengakui Tidak Muhammad Rob. ada. Oke, sebentar gini. Ketika zaman sebentar, oke. Goldian. Giliran saya sama Nandar sekarang gini. Ya, baik. Oke, sama aku. Oke, ketika Daman Al-Mantiki mengakui bahwa Muhammad itu Rob, apakah dia sesat? Daman bukan rujukan kami. Enggak, saya mau tanya, dia Daman sesat itu bukan nggak? rujukan kami. Berarti dia sesat nggak? Ya, nggak masalah sesat menyesatkan, di dalam Islam itu ada fatwa MUI. Ayo, sekarang saya tanya. Berat, saudara. Edis, sekarang saya tanya. Goldian, kita perhatikan ya. Aduh. Sekarang tunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis kalau Nabi Muhammad adalah Rob. Oke, pengertian Rob apa dulu? Pengertian Rob apa dulu? Pengertian Rob, Ya. penguasa. Oke, Muhammad itu penguasa nggak? Bukan penguasa. Apa penguasa itu? Penguasa alam semesta ada. Apa penguasa itu? Apa penguasa? Sekarang gini, tunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis ada kata Kalau Rob. Muhammad bukan penguasa. Untuk Nabi Muhammad. Oke, kalau Loh, Muhammad ngomong. bukan penguasa Nabi Muhammad. Kalau Muhammad Makanya ngomong saya kepada, bilang. sebentar dulu. Ketika Muhammad ngomong kepada umat Iya. Muslim, umat Muslim belok kanan, wajib nggak kalian? Dia belok kanan. Di mana belok kanan? Semisal. Makanya pakai dalil, Muhammad pakai dalil. memerintahkan. Aku bilang juga pakai dalil. Oke, di mana Muhammad memerintahkan gantian kita umat gantian Muslim suaramu kalah, pakai- Dis. Suaramu kalah. Oke, Pertanyaan coba saya. dimatikan dulu mikrofonmu. Pertanyaan saya. Sebentar. Enggak, pertanyaan saya gini. Enggak, Gini, pertanyaan Nanda, saya satu. Kamu saya keluarin. Pertanyaan kalau saya cuma kamu pakai satu. Pembesar suara. Loh, tuh kan kabur. Oke, Kalau baik, sama kita saya kabur. keluarkan ya, kita Ntar dulu. keluarkan. Dia pakai pembesar Kabur, suara. Dia pakai pembesar suara. takut. Udah, kamu pakai pembesar suara di luar. Kalau pakai pembesar suara di luar, kalau berani ayo, nggak usah pakai pembesar suara. Ayo, silakan Goldian, nyalakan kamera. Ayo. Bukan takut, dia pakai pembesar suara. Kalau saya pakai pembesar suara juga, yang ada orang bising nanti. Bukan diskusi jatuhnya. Ya udah pakai timer, aku moderatornya, berani nggak? Gini Goldian. Sekarang kita ini, kalian kan mempermasalahkan, berarti Tuhan kalian ada berapa? Rob kalian ada berapa? Loh Goldian, kenapa kamu mempermasalahkan Rob kami ada 3, sementara Rob kamu ada 2? Ayo, coba. Yang Kristen gak usah juga lah belak-belit kalau ditanya muter-muter. Yesus Tuhan, ya. Bapak Tuhan, dengar dulu, dengar. Nih, ini saya mau ngomong sama teman-teman saya orang Kristen. Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Bapak Tuhan, berarti ada berapa? 3, jawab 3. Masalahnya itu bukan soal berapa, masalahnya itu yang mana yang ketika kamu menuhankan yang mana yang benar itu. Masalahnya kalau kamu tidak menuhankan Bapa, Putra dan Roh Kudus, kamu tidak berada di jalan yang benar. Masalahnya untuk berada di jalan yang benar, kamu harus menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhanmu. Kamu harus menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu. Kamu harus menjadikan Bapa sebagai Tuhanmu. Itu baru kamu berada di jalan yang benar. Nah, kalau kamu menjadikan Allah sebagai Tuhanmu, Muhammad sebagai Tuhanmu, berarti kamu berada di jalan yang sesat. Baik, selamat Tuhan. Video ini kita masalahnya. sudah simak apa yang dibahas apologet Kristen di video tadi dengan penanya Muslim. Nah, seorang Tuhan di video awal, seorang apologet Kristen menyampaikan bahwa di dalam iman Kristen ya, Allah itu tidak bisa dipikirkan sedetail mungkin karena logika manusia sangat terbatas sementara Allah sangat besar,
dan Allah adalah pencipta manusia itu sendiri. Jadi bagaimana manusia bisa memikirkan secara lengkap tentang penciptanya, sementara ya logika kita hanya ciptaan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu hal ini merupakan alkitabiah bahwa kita tidak bisa memikirkan tentang Tuhan dengan sempurna. Apa yang dinyatakan oleh Alkitab, sejauh itulah kita bisa memahami tentang Allah. Selain daripada Alkitab, maka kita tidak bisa memahami tentang siapa Allah. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ini penjelasan yang sangat luar biasa, dan juga beliau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Kenapa kemudian Kristen menuhankan Yesus, dan kenapa Yesus dianggap Tuhan oleh orang Kristen. Dan dia menjawab bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang datang ke dunia ini, yang mengasihi umatnya, yang datang berinkarnasi ya untuk membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Dan saudara dalam Tuhan, ya inti yang disampaikan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati ketika dia datang ke dunia ini. Dan juga tadi di video berikutnya kita melihat seorang apologet Kristen ya menyampaikan bahwa Kristen tidak menuhankan Alkitab, tetapi ya Kristen percaya kepada Tuhan yang ditulis dalam Alkitab, ya Yahweh di dalam Perjanjian Lama, dan juga pribadi kedua di dalam Perjanjian Baru yang lebih diterangkan di sana, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi Alkitab itu sebuah buku yang berisi tentang firman Tuhan. Tentu Kristen tidak menuhankan Alkitab, tetapi percaya bahwa Alkitab menceritakan, menuliskan tentang Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yang saat ini dipercaya oleh orang Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, penjelasan-penjelasan semacam ini sangat memberkati kita pastinya, ya, memberikan kita pemahaman baru, membuat wawasan kita semakin luas tentang ilmu agama kekristenan. Nah, saudara dalam Tuhan, luar biasanya ya, mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada mereka dengan baik dan juga alkitabiah. Ya, sekali lagi kita pastinya terberkati dengan apa yang mereka bicarakan. Kita terberkati dengan penjelasan mereka. Jadi inti dari apa yang mereka sampaikan adalah Alkitab berisi firman Tuhan, dan Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang datang ke dunia ini untuk menyelesaikan masalah dosa bagi umat percaya. Sehingga sebagaimana Alkitab mencatat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi Yesus adalah Allah itu sendiri, Allah yang sejati yang datang ke dunia ini. Firman Tuhan mencatat pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itulah yang telah bersama-sama dengan kita, yang diam di antara kita, dan melakukan tugas pelayanan penebusan di atas kayu salib melalui kematiannya, kebangkitannya dari antara orang mati, dan kenaikannya ke dalam kerajaan surga. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara setelah menonton kedua video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan di kolom komentar ya. Dan semoga hari-hari ini juga kita tetap semangat menjalani segala aktivitas kita. Kita tetap semangat mengejar segala apa yang menjadi kerinduan kita, cita-cita kita, dengan jiwa yang optimis bahwa yang terbaik menjadi bagian kita ketika kita bertekun mengejar apa yang menjadi impian kita, dan utamanya tetap berserah kepada Tuhan ya. Nah, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar ya menyampaikan pesan melalui video ini. Ya, semoga video singkat ini ya memberkati kita, memberi kita pemahaman baru, menguatkan iman kita, dan tentunya membuat kita semakin tekun untuk memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.